Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Harapan kami anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, diri kita, sekeliling kita, bermanfaat juga bagi masa depan kita. Amin. Pada kesempatan hari ini adalah bisa dikatakan materi kelas 10 terakhir ya, di semester 2, yaitu tentang stokiometri reaksi dalam larutan. Ya. Materi yang paling akhir, dan ini adalah akumulasi dari rumus-rumus yang sudah kamu dapatkan tentang hukum dasar, kemudian tentang konsep mol, molaritas, dan sebagainya. Itu ngumpulnya ya di stokiometri reaksi dalam larutan ini. Ya, jadi sehingga kamu harus mengetahui rumus-rumus yang ada dalam konsep mol, hukum dasar, dan sebagainya. Ya, yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Baiklah, anak-anakku, kita akan bisa mulai, yaitu tentang stokiometri reaksi dalam larutan. Kita bagi dua kriteria secara garis besar. Yang pertama adalah reaksi tak bersisa, atau semua reaksi habis bereaksi. Jadi misalkan A plus B menjadi produk, ya, A plus B menjadi suatu hasil atau produk. A habis, B habis, itu namanya reaksi tak bersisa. Ini yang pertama seperti itu. Jadi A habis, B habis menghasilkan suatu produk, itu namanya reaksi tak bersisa. Ya. Reaktannya habis semuanya. Ya, gitu. Reaksi dikatakan tepat bereaksi. A bereaksi dengan B menghasilkan suatu produk. Karena ada kondisi lain yang salah satunya bersisa, ya, bisa bersisa. Kita mulai. Yang defisitnya reaksi tak bersisa ini yang menyangkut larutan, pertama kali ya harus kamu membuat suatu reaksinya dulu itu dengan benar. Nah, kita sudah pernah membahas tentang persamaan reaksi, ya. Kita sudah membahas tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksinya benar dulu, kemudian kita setarakan, jumlah kiri kanannya sama, barulah kita terapkan dalam rumus-rumus yang ada dalam stokiometri larutan ini. Ya. Jadi langsung saja kita aplikasikan ya anak-anakku, karena rumusnya sudah kamu dapatkan semuanya rumusnya. Soal diskusi yang pertama macam ini. Nah, macam ini. Ada sebanyak 2,4 gram logam magnesium dengan AR adalah 24, tepat bereaksi dengan larutan HCl2M. Tepat bereaksi dengan larutan HCl2M. Jadi dua-duanya nanti habis anak-anakku. Mg-nya habis, HCl-nya habis, membentuk suatu produk. Di sana dikatakan membentuk larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Ini hasilnya sudah diberitahu. Membentuk larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Nah, awalnya kamu harus menuliskan ini. Tuliskan reaksi setara yang terjadi. Ini kuncinya. Kalau stokiometri larutan menyangkut reaksi, harus kamu tuliskan reaksi setaranya dulu. Sebelum kamu menghitung A sampai F ini. A sampai F ini rumusnya sudah kamu miliki semuanya. Rumusnya sudah kamu miliki semuanya. Bagaimana mol hubungannya dengan volume larutan, bagaimana mol hubungannya dengan volume gas pada STP, pada kondisi tertentu. Ya, ini Anda akan memperhatikan nanti volume HCl ini dikaitkan dengan molaritas. Nah, kamu sudah tahu rumusnya. Kemudian volume H2 ini dikaitkan dengan STP, kaitannya dengan 22,4. C ini volume H2 dikaitkan dengan kondisi P dan T tertentu. Anda ingat rumus PV sama dengan nRT. Nah, volume H2 yang dihasilkan jika pada P dan T yang sama, gas 1 mol O2 volumenya 20 liter. Ini katanya dengan apa? Ini hipotesa Avogadro. Anda mengenal rumus P1 banding P2 sama dengan N1 banding N2. Ini ya, P1 banding P2 sama dengan N1 banding N2. P1 itu volume gas pertama, P2-nya volume gas kedua, N1 itu mol gas pertama, N2 itu mol gas kedua. Boleh juga sebenarnya jumlah partikel, ya, N besar jumlah partikel bisa. Jumlah molekul MgCl2 yang dihasilkan. Nah, ini jumlah partikelnya juga bisa. Ya, kalau sudah diketahui molnya kan bisa.
Massa H2 yang dihasilkan juga bisa. Jadi intinya semuanya pernah saya katakan, mol sebagai pusat hitungannya, mol sebagai pusat hitungan, ya. Maka dicarikan kemana saja, dirubah kemana saja bisa. Jadi kuncinya adalah reaksi setara, kemudian kita harus tahu mol-molnya yang bereaksi saat itu. Nah, kita akan mulai, ya. Seperti apa sih caranya? Langkah pertama ini tadi, tuliskan reaksi setara yang terjadi. Ini kuncinya ya, reaksi setara ini adalah kuncinya. Kita akan lihat. Nah, bagaimana sih reaksinya? Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Ingat, ini gas, ini nggak kelihatan, ini saya sudah sebut. Nah, ya. Jadi tadi dikatakan magnesium dihasilkan dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan H2. Kenapa kok MgCl2 tidak MgCl? Tidak, saya ulang lagi. Kamu harus sudah paham kenapa MgCl2. Mg-nya 2+, Cl-nya -1, maka MgCl2, gitu ya. Tadi dikatakan di sini adalah 2,4 gram. Oh ya, kita setarakan dulu. Nah, ini yang belum sama kan Cl-nya. 2, hanya juga 2. Ini hanya 1, Cl-nya 1. Cukup kita berikan koefisien reaksi ini sudah setara nanti. Jadi reaksi setaranya ini. Nah, setelah tahu reaksi setaranya, kamu harus paham betul bahwa persamaan reaksi setara ini perbandingan koefisien. Yaitu berapa ini? 1/2/2/1 merupakan perbandingan mol. Ini kuncinya. Perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Itu pasti. Boleh juga menyatakan perbandingan jumlah partikel. Saya ulangi, berarti kalau ini harus 1 mol, ini harus 2 mol. Ini harus 1 mol, ini harus 1 mol. Boleh juga ini 1 atom. Kenapa atom saya katakan? Ini Mg, jadi partikelnya satunya atom. 2 molekul, kenapa molekul? HCl, ini senyawa. Ya, 2 molekul. Kenapa di sini? 1 molekul. Kenapa di sini? 1 molekul. Jadi koefisien reaksi itu selalu menunjukkan perbandingan mol. Selalu menunjukkan perbandingan mol. Dan selalu juga menunjukkan perbandingan jumlah partikel. Ya, jumlah partikel. Itu. Kapan merupakan perbandingan volume? Nah, ingat saat hukum Avogadro, hukum Gay-Lussac, boleh perbandingan volume jika semua fase yang terlibat adalah gas. Karena ini hidrogen, nggak boleh 1 liter, 2 liter, 1 liter, 2 liter, nggak boleh. Karena ini adalah solid, aqua, gas. Kalau semuanya gas boleh, kalau semuanya gas. Ya. Tuh. Ini kuncinya. Jadi saya ulangi, persamaan setara reaksi inilah yang akan kita pakai patokan untuk menghitung keseluruhan pertanyaan tadi. Yaitu dengan melihat apa? Perbandingan koefisien ini. 1/2/1/1. Kita lanjutkan. Nah, dari data yang tadi kan diberikan data Mg-nya 2,4 gram, maka HCl-nya 2M. Saya ulang ya, saya pekan. Nah, ini. Data tadi 2,4 gram logam Mg, kemudian hasilnya 2M. Dari 2 zat yang diketahui ini, pasti salah satu sudah ada yang bisa kita hitung molnya. Kalau diketahui massa, ada AR, bisa Anda menghitung molnya? Bisa. Ingat rumusnya, kalau ada massa, mencari mol adalah massa dibagi AR atau MR. Sebenarnya yang betul adalah massa molar. Ya. Tapi angkanya sama dengan AR atau MR-nya. Jadi 2,4 dibagi 24 itulah mol. Kalau HCl, karena ini molaritas, kaitannya dengan M sama dengan N per V. Volumenya tidak tahu, maka molnya juga tidak bisa kita hitung. Bahkan nanti kita akan cari. Gitu ya. Jadi dari data ini, antara Mg dengan HCl, yang bisa kita cari molnya adalah Mg. Maka yang kita lakukan di sini, ini tadi yang sudah kita sepakati, mol yang kita cari dulu adalah molnya Mg, yaitu dengan rumus massa dibagi massa molar, ini yang betul. Massa molar, bukan AR ya, cuman angkanya sama. Jadi jangan sampai samakan antara M dengan MM ya. Ini massa molar, massa 1 mol zat yang angkanya besarnya sama dengan AR atau MR. Nah, berapa massanya tadi? 2,4 dibagi 24 sama dengan
0,1 mol. Nah, setelah tahu bahwa Mg-nya itu yang direaksikan 0,1 mol, maka mol yang lainnya bisa kamu hitung dengan patokan ini. Karena salah satu yang diketahui molnya adalah Mg. Ini belum tahu. Ini juga belum tahu. Ini juga belum tahu. Nah, maka demikian anak-anak. Nah, perhatikan ini ya. Ini kita dapat tadi persis ya. 1:2:1:1. Kalau Mg-nya 0,1 mol, berapa hasilnya? 1:2. Kalau 2 kali 0,1 ini pasti 0,2. Berarti nanti hasil yang dibutuhkan ini 0,2 mol. Ya, 0,2 mol. Berapa hasilnya MgCl2? Ya tentunya 0,1. Kenapa? 1:1 kan. Berapa aduannya? 1:1 berarti 0,1 ini 0,1. Nah, mol zat yang ada semua sudah diketahui, sehingga pertanyaan A sampai F tadi dengan mudah kamu kerjakan asalkan kamu ingat rumusnya. Asalkan kamu ingat rumusnya. Contoh yang A yang dicari apa, anak-anakku? VHCl. HCl tadi diketahui konsentrasinya M-nya 2M. Molnya 0,2 mol. Nah, rumus yang berkaitan dengan volume dan molaritas, dan mol itu apa? Anda punya rumus M sama dengan N per V. Nah, M sama dengan N per V, maka V sama dengan M. Apa? V sama dengan N per M. Ini. Ya. Ingat ya, itu. Molnya ada, berapa molnya? Ya ini, 0,2 ini. M-nya ada sesuai data tadi, ini adalah 2M tadi. Kita hitung. 0,2 dibagi 2. Hasilnya 0,1 liter. Jawabannya 0,1 liter itulah volume HCl. Atau kalau pengen jadikan mililiter berapa ini? 100 kali 1000 kan? B sekarang. Apa yang ditanyakan yang B? Volume H2 pada STP. Ya. Maunya sudah tahu. Mencari volume pada STP bagaimana? Ya mudah saja. Ingat rumusnya. N adalah V per 22,4, berarti V sama dengan mol kali 22,4. Benar? Ini volume pada STP. N kali 22,4. Tinggal ngitung saja. Ini 0,1 kali 22,4. 2,2. Terus apa tadi ya? Tadi yang dihitung. Kita perhatikan. pH2 pada kondisi suhunya 27 derajat Celcius, tekanannya 1 atm ya. Tekanannya 1 atm, suhunya atau T-nya 27. Pakai rumus apa ini? PVNRT anak-anakku. Karena P-nya tertentu, T-nya tertentu. Nah, sehingga kalau PV sama dengan nRT, maka V sama dengan nRT per P. Gitu kan? Nah, jadi kuncinya kamu ingat rumus ini. Ingat rumus ini. Ingat rumus ini. Ingat rumus ini. Itu. Maka catatan disiapkan. N-nya berapa? Ya sesuai data. pH2 molnya ini tadi yang bisa kita tahu. R-nya berapa? Ini tetapan ini. Di catatan kamu ada. T-nya hati-hati. Harus dijadikan Kelvin. Kalau 27 derajat Celcius itu jadikan Kelvin ditambah 273. Hasilnya 300. Memang soalnya saya bikin mudah. Kenapa saya pilih 27? Biar nanti suhunya jadi 300. Ini. Nah, 0,1 kali 0,0282 kali 300 dibagi P-nya. P-nya 1 atm. Ini adalah atm. T-nya Kelvin, P-nya atm. Terus dihitung. Hasilnya 2,46 liter satuannya. Jadi P-nya atm satuannya, V-nya liter, suhunya Kelvin, jangan lupa. Ya, suhunya Kelvin. Ini. Jadi kuncinya tadi ya, ingat rumusnya. Ingat rumusnya. Kemudian yang D. Mencari volume H2 pada kondisi dibandingkan dengan gas lain. Tadi saya katakan hipotesa Avogadro tadi. Nah, ini adalah rumusan yang dikatakan dengan gas, mencari volume gas dibandingkan dengan gas lain yang diketahui volumenya juga dengan kondisi mol yang sama diketahui, atau masanya boleh, karena massa itu
bisa juga dijadikan mol asalkan AR MR-nya diketahui. Jadi yang D tadi volume H2 pada kondisi 1 mol O2 volumenya sekian liter. Nah, itu pakai rumus ini, perbandingan ini. Jadi kalau ada berapa volume H2 jika pada saat itu dihitung pada P data yang sama volume ini gas ini volumenya sekian, oh pasti pakai perbandingan. Gitu ya, anak-anakku. Kita masukkan saja pH2 yang kita cari. Nah, ini ibaratkan V1 ya, ini satu V1. VO2-nya tadi diketahui 20 liter, VO2-nya. N2-nya itu berapa? NH2-nya, ya ini NH2-nya. 0,2. Nah, molnya O2 tadi di dalam soal diketahui. 1 mol. Nah, perkalian silang anakku. 20 kali 0,1, 1 kali V1. Hingga V1 adalah 20 kali 0,1, artinya 2 liter. Nah, seperti itu. Jadi rumus-rumus ini harus kapan pakai rumus yang ini. Oh, ciri khasnya jika volume gas H2, berapa volume gas H2 jika dihitung pada P dan T yang sama 1 mol O2 volumenya sekian. Oh, pasti perbandingan. Berapa volume H2 pada suhu sekian, T sekian, volume gas ya. Berapa volume gas H2 pada suhu sekian, T sekian. Oh, pasti PVNRT. Ya. Pada suhu sekian, tekanan sekian. Oh, pasti PVNRT. Berapa volume gas H2 pada kondisi STPO standar? Berapa volume HCl yang diketahui molaritasnya? Oh, pakai ini. Nah, harus tahu kapan pakai rumus yang ini, kapan pakai rumus yang ini, dan seterusnya. Itu sampai D ya, anak-anakku. Jadi kuncinya tadi rumus, ingat. Kemudian yang E. Nah, ini tadi diketahui 100 mili ya, 0,1 muncul 100 mili. Ini jadikan mili. Yang E sekarang. Nah, yang E tadi mencari jumlah molekul, Anda perhatikan. Jumlah ion kalau nggak salah, ya jumlah ion. Ini saya atau jumlah partikel, Anda perhatikan produknya MgCl2 aqua itu terionisasi. Nah, ini Anda sudah paham saat Anda belajar tentang apa? Persamaan reaksi ion, ya persamaan reaksi ion bersih. Ini molnya tadi diketahui 0,1 mol. Kalau begitu, ini ya saja perbandingan ini 1 banding 1 banding 2. 0,1, 0,2. Nah, setelah molnya tahu, dicari apapun bisa. Apa tadi yang dicari? Ternyata yang E itu yang dicari adalah jumlah ion Mg2+. Jumlah ion Mg2+. Berapa? Ya ini, sebanyak 0,1 mol. Dirubah ke dalam bentuk jumlah ion atau jumlah partikel. Bagaimana rumusnya menghitung jumlah partikel jika diketahui mol? Ingat, mol adalah N per L. L-nya bilangan Avogadro. Berarti N adalah mol kali L. Nah, ini harus ingat rumus ini, anak-anakku. Ya, harus ingat rumus ini. Kita masukkan saja angkanya. 0,1 kali ini tetapan. Ya, kalau tidak ada datanya dalam soal, pasti ini angkanya. Kadang dibulatkan 6 kali 10 × 23 sesuai soal ya. Nanti kalau tidak diketahui angkanya ya ini. Ini 0,1 ini mengurangi pangkat anak-anakku, ini matematika ini ya. Kalau ini 0,1 berarti ini angkanya tetap, ini berkurang 1. Ion, karena satunya ion. Kenapa ion? Karena ini adalah suatu ion. Nanti kalau ditanya jumlah ion Cl-nya berapa? Misalkan ditanya ion Cl-nya. 2 kalinya ini. Ya, 2 kalinya. 2 kalinya. Ini kan 0,2 kan? Nah, berarti 2 kalinya ini. Berikutnya yang F. Yang dicari adalah massa H2. Berapa massa H2-nya? Ya mudah, karena tadi sudah diketahui molnya. Mol mencari massa pasti bukan dengan apa? MM. Mol kali MM H2 atau massa molar H2. Massa molar ya sama dengan MrH2. MrH2 itu 2. Kenapa? AR-nya 1, jumlahnya 2. Jadi 2. Molnya tadi sama, sudah kita 0,1 kan? 0,1 kali 2 atau sama dengan 0,2 gram. Ya, demikian. Ini adalah tentang stokiometri larutan yang model 1, yaitu apa?
Model apa anakku? Model reaksi tak bersisa. Ya, reaksi tak bersisa. Nah, berikutnya nanti adalah tentang reaksi pembatas, tapi video ini saya potong sekian biar sedikit-sedikit tidak apa-apa, pahami, kamu cermati. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya tentang reaksi tak bersisa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mengganggu. Nanti kita sambung ke video berikutnya.